Tidak suasana Imlek lagi. Imlek adalah perayaan yang secara nasional di negeri kita ini saat ini dirayakan, bahkan dijadikan hari libur. Itu adalah dampak, nanti dampak anugerah dalam pengampunan. Ini adalah dampak daripada seorang tokoh organisasi agama yang menjadi presiden keempat ya, empat di negeri kita RI, yaitu apa? Siapa? Almarhum Guru Besar Gus Dur. Dulu sebelumnya singit-singit orang Chinese tidak boleh, zaman itu tidak boleh merayakan di rumah-rumah sendiri, tidak semarak. Tahu saudara kalau di Singapura Januari itu sudah panik-panik gini di sekitar jalan, apalagi orchard penuh panik-panik untuk menyambut Xinjia, Imlek. Hong Kong apalagi, China apalagi. Kalau Natal, Singapura sedikit kurang semarak tapi kalah. Tapi kalau di Filipina, waduh, 1 bulan sebelumnya sudah belanja. Kalau saudara ke duty free, waduh, antrinya sudah 100 orang di kasir. Kasirnya 10 ya 1000 orang. Itu bukan pagi hari ya. Saya pernah di sana jam 11 malam. Saya cuma ngomong, ngapain orang pakai bahasa Tagalog seperti yang tadi saya nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus itu pakai bahasa Tagalog. Saya terjemahkan sendiri karena saya sendiri yang bisa nyanyi. Itu saya nyanyikan di seantero negeri dan luar negeri. Ku Mau Cinta Yesus dulu. Nah itu duty free sudah beli. Saya katakan, ngapain? For Christmas. Sebulan sebelumnya. Kalau di sini 3 hari sebelumnya. Soalnya apa? Mungkin apa nggak tahu alasannya. Nah, almarhum presiden keempat Indonesia ini mendeklar boleh merayakan. Nah, Imlek ini saudara tahu sejarahnya itu adalah tanggal 1 Januari penanggalan Chinese. Kalau sini ada tanggalan itu sekarang kan tanggal 2. Tanggalan Chinese itu tanggal 29 itu tanggal 1. Nah, itu pertanda dimulainya datangnya musim semi. Setelah autumn, setelah musim dingin, semi. Tapi kalau saudara saya saat ini ke RT atau ke Tokyo, ke utara sana, masih dingin, masih dingin. Sisa-sisanya itu masih dingin. Saya bulan 3, bulan 4 itu di RT masih dingin. Nah, kalau di Australia jangan sampai kapok saya. Natalan di Australia setengah mati, panasnya nggak karu-karuan, panas-panasnya. Nah, awal tanggal 1 itu adalah penanggalan China itu Imlek. Nah, Imlek saudara sudah tahu sekarang ini begitu semarak, boleh dirayakan. Saya tanggal 28 malam diundang ke keluarganya anak saya untuk makan-makan di sana, ada persekutuan doa. Saya lewat itu restoran penuh semua, ramai, macet-macet, parkir mobil. Nah, itulah dampak daripada seorang tokoh organisasi agama, yaitu presiden keempat almarhum Gus Dur. Dampaknya itu sampai sekarang. Itu 2002 atau 2002 atau 2001, dampaknya sampai sekarang, semaraknya. Nah, yang saya mau ceritakan ini cap gomeknya. Cap gomeknya itu tanggal 12 nanti akhir. Ngapain ada cap gomek? Kalau di Idul Fitri kan ada apa? Wah, kok tahu ya? Oh ya, orang pangan. Kupatan. Saya nggak ngerti. Kalau kupatan itu sejarahnya saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi cap gomek ini saya paham betul. Karena waktu papa sama mama saya masih ada. Cap gomek itu begini, saudara. Zaman dulu itu perang terus, ribut terus, ada penjajahan, Jepang ada apa. Nah, di suku saya ini Hong Kong, Kanton itu selatan, Guangzhou itu, Guangzhou itu.
Guangzhou, Hong Kong itu Kuantung namanya, Kanton. Itu orangnya pejabat-pejabat, orang pinter-pinter, ada banyak perguruan tinggi, nggak seberapa dipengaruhi oleh penjajahan. Nah, yang kena dampaknya ini apa? Yang takut itu orang sedikit utara. Nah, saudara tahu ya, kalau saudara jeli, kalau ada orang Kanton seperti bahasanya Hong Kong, itu bahasa saya, Kanton, itu selatan. Kalau Hokkien, nah, saudara tahu itu sukunya siapa? Sukunya paling gampang itu sukunya Mas Pion. Saudara pasti tahu kan Mas Pion. Itu Hokkien. Nah, di sana itu suku mereka itu bajak laut. Pokok perusuh-perusuh itu memang sana, nggak ada perguruan tinggi sana. Itu sejarahnya RRT. Nah, mereka karena kena jajah, kena serang, mereka takut, melarikan diri semua. Kotanya boleh kata kosong. Larinya kemana, saudara? Tahu? Saudara kalau jeli, lihat rumahnya orang Chinese dulu. Nggak tahu Mary tahu nggak? Ada apanya di rumah orang-orang Chinese dulu? Kalau saudara jeli tahu, saya tahu, mesti ada apa? Tebu itu loh. Tebu. Dulu kan ada tebu loh. Di rumahmu juga tuh pasti itu dulu. Kalau kamu masih kecil atau anu. Nah, rumah saya juga ada tebu. Saya tanya, ngapain ada tebu? Karena mereka lari ke kebun tebu, singiden di sana atau bersembunyi di sana, di tebu-tebu sana, pohon-pohon tebu. Setelah itu dengar, wih sudah aman, kita boleh keluar. Mereka tahu ini awal musim semi, tapi mereka tidak tahu tanggal berapa ini, karena sudah di pohon-pohon tebu tuh. Terus keluar mereka merayakan Imlek. Nah, yang sudah merayakan Guyu, wis telat bro, wis telat. Duh, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 15. Sudah 2 minggu lebih, 1 hari. Jadi tanggal 15, oleh karena itu mereka merayakan Imlek Cap Gome ini ya tanggal 15. Makanya sama negeri RRT disamaratakan Imlek sampai tanggal 15, pertengahan bulan Januari. Makanya nanti Cap Gome, mereka orang Hokkien itu seringkali mengeluarkan jadi donatur. Kalau tahun lalu di Kota Madia, nggak tahu tahun ini ada nggak? Di Kota Madia mereka mengirim ribuan orang, nggak tahu yang orang sini dapat nggak? Ada yang dapat? Lu aku mana? Oh ya daftar, nggak tahu daftar siapa. Saya sudah daftarkan. Saya ada aja orang yang daftarkan. Kemarin tanggal 26 ya? 26. Tahun lalu kan saya juga ngomong kan, diam-diam mau nggak didaftar, mau dapat angpau Sinja. Saya kan saksi dulu, ya mau aja. Kok nggak mau? Dapat angpau. Saya tahun lalu dapat. Tahun ini juga mau daftarkan, nggak malu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu orang Jogja. Dia orang kumpulan di Masjid Cengho. Saya di kumpulannya Jogja. Dapat angpau sama tas yang berat sekali, ada beras, ada minyak, ada mie. Ya sak bawa, ayo dapat duit, dapat duit, dapat angpau. Nanti ini mereka, kalau orang kantor sudah tidak memikirkan itu, cuma bikin lontong Cap Gomenya pasti. Kalau keluarga Chinese yang kuno seperti saya, keluarga saya masih kuno, pasti bikin. Nah, itulah dampak dari seorang tokoh organisasi agama yang menjadi presiden keempat Indonesia. Punya dampak yang begitu besar bagi orang Chinese. Saya orang Chinese, keturunan Chinese, tapi saya warga negara Indonesia. Saya NKRI, saya adalah orang Indonesia. Mari tepuk tangan bagi dia. Saudara juga, semua kita saudara.
cuma beda turunan karena saya Chinese. Amin. Saya mau lari kemana? Nggak ada tempat bagi saya selain NKRI. Mutlak, tidak bisa kemana-mana. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan tentang dampak anugerah dalam pengampunan. Sama-sama punya dampak. Anugerah pengampunan punya dampak juga. Kisah Rasul 13 ayat 43 katakan, setelah ibadah selesai, banyak orang Yahudi dan bangsa lain penganut agama Yahudi yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan meyakinkan mereka agar tinggal dalam anugerah Allah. Amin. Itulah dampak dalam pengampunan Rasul Paulus. Dia bertobat, akhirnya dia jadi penginjil, menebarkan firman Tuhan. Banyak yang mengikuti, yang diyakinkan, terus mengikuti Paulus dan Barnabas. Ya, seberapa dampak saudara sudah bergereja, sudah mengerti, sudah bertahun-tahun saya setiap bulan di sini menebarkan pekabaran Injil anugerah. Saudara, tebarkan juga. Apakah saudara tidak sayang dengan saudaramu atau tetanggamu atau anakmu atau orang lain masih berkutat di perjanjian lama hukum Taurat yang nyata-nyata sudah dibatalkan? Nggak kasihan? Saya melihat itu YouTube saya pikir, kenapa ya jemaatmu segitu akeh ribuan, kok kamu racuni begitu? Diracuni, dibohongin. Kalau saya lebih kasar ngomong, karena eranya sudah perjanjian baru anugerah, sudah zamannya Yesus. Kalau saya tanya, saya selenting, pastor anaknya siapa? Anak Yesus. Saya nyengir, pastor memberitakan Yesus. Saya tertawa cekakak. Apa yang kamu beritakan? Kamu beritakan Musa, kamu anaknya Musa, kamu muridnya Musa, bukan muridnya Yesus. Kasihan jemaatmu. Tapi ya gara-gara saya di-chatting loh, dikasihan. Saya balas, Pak, ini jangan diteruskan ke jemaatmu loh Pak, kasihan. Jemaatmu nanti kasihan Pak, yang gini. Oh ya betul. Dampaknya apa? Bukan positif loh. Saya nggak dipanggil lagi. Benar ini. Apakah saya sedih? Enggak. Saya nggak dipanggil nggak apa-apa. Jemaatnya lebih banyak. 3-4 kalinya di sini. Apakah saya sedih? Enggak. Yang penting saya bicara kebenaran. Kalau saya bicara kebenaran, saya nggak takut apa-apa. Di Todong Pesto pun saya ngomong kebenaran. Saya nggak takut. Karena kebenaran adalah kebenaran. Ini ya, dampaknya Rasul Paulus setelah tobat. Mengikuti Paulus, mengikuti jejaknya. Dia nggak mengikuti jejak saya, tapi benci sama saya. Sekarang saya chatting, saya pancing chatting, nggak dijawab, nggak dianggap. Dia gerah. Makanya ada firman katakan, pekabaran salib menjadi bau busuk bagi mereka. Ya, ada firmannya. Saya memberitakan salib, mereka memberitakan hukum Taurat. Nggak terasa mereka. Nah, sekarang apa dampaknya anugerah pengampunan bagi kita? Apa yang terjadi setelah kita menerima anugerah pengampunan? Yang pertama, perubahan keadaan hidup itu pasti terjadi. Ya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik atau Damaskus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah 1, 2, 3 anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Dia memberitakan Yesus. Itulah perubahan keadaan hidupnya dia. Dulu dia adalah orang yang tidak baik, tidak benar.
Ketika bertobat Saulus, seperti saya, kisah saya, pertobatan saya di akhir tahun 98, saya ketemu Yesus. Pertama kali saya ketemu Yesus, seperti Saulus, ada suara manggil saya. Saya yang dulunya adalah benci Yesus, saya nggak senang Yesus, saya antikris. Cuma saya nggak menganiaya jemaat. Kalau ada pendeta ngomong-ngomong Yesus, saya nggak senang, saya marah sama dia. Bahkan saya mau pukul dia. Demikian istri saya, pernah saya dorong dia. Untung belakangnya ranjang, kalau lantai opo, kalau di lantai atas ya opo jatuh. Pernah saya marah, nggak senang saya. Setelah itu, apa yang terjadi? Saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Akhirnya saya menjadi seorang penginjil, memberitakan Yesus seperti Rasul Paulus, memberitakan Yesus yang dulu menentang pengajaran Yesus. Paulus akhirnya menjadi yang penganiayanya jemaat, akhirnya menjadi pemberita kabar baik. Yang sebelumnya dia predikatnya adalah hunter. Hunter adalah pemburu. Sekarang Paulus punya gelar lain, hunter to be hunted. Pemburu yang diburu, dia diburu mau dibunuh. Setelah perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanannya, dia bertobat, namanya menjadi Paulus. Bersama murid-murid yang lain di Yerusalem dan dengan keberanian penuh mengajar tentang Yesus. Dia seorang yang garang, penganiaya jemaat. Sekarang akhirnya menjadi seorang pekabar Injil kebenaran yang hebat. Bahkan dalam sejarah besar terjadi oleh karena mereka di Antioquia. Kisah Rasul 11:26. Ya, semua orang mendengar hal itu. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu dari 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Lihat, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut apa? Kristen. Itu dari dampak dari Rasul Paulus. Dampak yang terbesar ya. Ada kata-kata Kristen, Kristos. Kristen itu dari Antioquia, pelayanannya di Antioquia. Ada quote katakan, janganlah menoleh ke belakang kepada masa lalu dan melihatlah apa yang harus dihadapi saat ini. Bersandarlah pada janji-janji Tuhan sebagai ganti dari sikap. Melihat apa yang di belakangku, maka aku berkata, aku tidak dapat. Sebagai ganti dari sikap percaya pada janji-janji Tuhan, maka aku akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Yang kedua, dampaknya ada perubahan sikap pandangan. Kisah Rasul 11:27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, ini maksudnya bahwa ada beberapa nabi yang memberitakan adanya kelaparan yang besar. Lalu murid-murid ini berkumpul dengan Paulus Barnabas, mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ayat 28-29. Loh, lihat. Dampaknya dia yang dulu nggak benar, dia bisa memikirkan ada dampak kelaparan ini. Yang mengumpulkan dana. Kisah Rasul 11 ayat 30 katakan, hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya. Perantaraan dua orang ini, mereka bawa sumbangan itu ke penatua-penatua di Yerusalem. Karena ada bahaya kelaparan.
Saya punya quote begini, di saat di saat pikiran kita dipenuhi oleh Yesus, kita tidak perlu berusaha untuk, kalau pikiran kita dipenuhi oleh Yesus, kita tidak perlu berusaha menjadi orang yang rendah hati. Aneh bagi mereka, tidak aneh bagi saudara. Karena apa? Karena Yesus yang rendah hati melayani, maka hati kita akan diubahkan secara supranatural seperti Yesus. Kita akan memiliki hati Yesus yang suka untuk melayani. Saat kita bergaul karib dengannya, hanya orang yang telah menanamkan jati dirinya di dalam Kristus, yang dapat sungguh-sungguh merendahkan dirinya dan melayani sesama dengan hati yang tulus. Kalau saudara sudah berpaut dengan Yesus, Yesus yang rendah hati, Yesus yang mau melayani, itu nurun, saudara. Dampak Yesus itu ada di saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak perlu berusaha, aku tak rendah hati, aku tak ini, aku tidak usah. Itu yang gak disenangi oleh mereka. Itulah yang dikatakan firman. Pemberitaan salib itu sebagai bau busuk. Orang luar sana nggak mau terima ini. Mereka nggak mau terima ini. Ngaku Yesus Bapak tapi Bapak yang sesungguhnya itu Musa, bukan Yesus. Kemarin saya juga ada omong-omong sama mereka yang berkumpul. Kamu anak Yesus? Iya. Nek khotbah tadi itu, kamu bukan anak Yesus, anak Musa kan, itu Yesus. Kalau kamu anak Yesus, kamu pasti gak akan lupa tentang salib. Makna salib harus terus diberitakan. Oleh karena dosamu, oleh karena dosaku, dosa seluruh dunia, maka dia disalibkan. Kalau engkau masih karena dia ngomong hiduplah takut akan Tuhan, saya tentang sama saya. Karena dia nyeting saya chatting balik. Kalau takut sama Tuhan, Pak, keliru loh, Pak. Kasihan jemaatmu, Pak. Kalau hidup takut akan Tuhan, ada apa-apa kamu tidak akan datang pada Tuhan. Takut dihukum, takut dimarahin. Enggak, Yesus itu kasih. Maka saya tulis, kalau ikut Injil anugerah Yesus itu memudahkan atau melegalkan perbuatan dosa, itu keliru, saudara. Apakah mereka tidak sadar? Oleh karena dosa-dosa mereka, Yesus itu disalib, Yesus dipukulin, Yesus menanggung dosa-dosa orang-orang. Masa sudah ditanggung sampai mati masih mengizinkan orang berbuat dosa? Ngomong aja jujur. Kalau saya pakai bahasa Inggris, cinglingnya ada nggak? Nggak ada cinglingnya, nggak ada maknanya. Dia yang menanggung dosa-dosamu, kok dia mengizinkan kamu disalib terus lah Yesus. Amin. Amin. Inilah perubahan sikap Paulus. Seorang Farisi, dia itu inginnya dia sendiri yang benar, karena dia orang pintar. Menjadikan dia arogan, menang sendiri, egois. Setelah jumpa dengan Yesus, pandangannya menjadi berubah oleh karena anugerah yang diterima Yesus. Oleh angin metanoia. Metanoia adalah pertobatan. Artinya apa? Perubahan pikiran, perubahan mindset. Seperti saya dulu gak senang Yesus, saya berubah. Angin metanoia menerpa saya berubah. Pikiran saya berubah, menjadikan dia sikap lemah lembut, toleransi, memikirkan banyak orang. Lihatlah, ini yang firman paling dahsyat dari Rasul Paulus. 2 Korintus 10 ayat 10-11. Nah ini, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila bertatap muka
sikapnya lemah dan perkataan mereka tidak berarti. Tetapi hendak orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti pekerjaan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Ya. Dia tahu, dianggap lemah, dianggap tidak ada artinya. Ketika Paulus menerima anugerah Kristus, menikmati kebaikannya, menjadikan setiap keyakinan yang keliru tentang Yesus itu lenyap. Dulu dia benci, lenyap. Saulus dulu tidak memandang Yesus dengan benar, menjadikan Saulus menjadi penganiaya jemaat, gak senang, benci. Saulus memandang Yesus dengan benar, menjadikan Saulus pembicara, pekabar Injil anugerah kebenaran Yesus yang besar. Katakan amin. Artinya Paulus adalah Grace Revolution, revolusi anugerah Yesus. Saya mau jadi pelopor revolusi anugerah. Saya kemana-mana nabraknya anugerah. Ini loh revolusi anugerah. Saya nggak tahu hasilnya sampai kapan, tapi aku percaya suatu hari bila orang mengenang saya, wah betul ya, kok nggak dari dulu ya tahu ini ya. Apakah telat? Nggak telat kalau mau ikut, kalau mau sadar, kalau mau tobat. Saya banyak ditentang oleh S1 nggak seberapa, S2 banyak, S3 ada banyak juga yang menentang saya. Tapi saya katakan, aku sudah khotbah tadi, kamu dengar kan? Salah kan? Tolong kalau salah, izinkan, perbaiki saya. Saya mau, saya nggak anu. Atau dengan cambukan, perbaiki saya dengan cambukan, nggak apa-apa. Lalu usir saya rela. Enggak. Tapi salah enggak? Akhirnya dia ngomong enggak salah. Nggak salah ya terima dulu. Oh, ya kan? Kalau enggak salah ya terima dong. Kenapa ditolak? Dia mengeraskan hatinya. Saya lihat YouTube-nya. Saya ngomong, penayangan YouTube-mu yang nge-view berapa? Yang itu S3 itu jemaatnya tidak sampai 200. Kalau dia tayang paling 90, 110 yang nge-view. Kan ada tuh yang kalau lihat kan ya Pak. Kalau diketuk itu nge-view. Lihat ya. Enggak maju. Iya. Nah, dia punya saya 5.600. Yang lihat siapa? Mungkin jemaatnya atau orang lain. Berarti lebih laris tuh Pak. Amin. Kok amin sih Pak? Amin. Belum nanti loh kamu tak serang. Enggak. Terus yang satunya, jemaatnya kurang lebih 300-400. Kalau dia tayang, Bapak gembalanya, Ibu gembalanya, paling 110, 130, 130. Punya saya 600 ke atas. Lihat. Sampai sekarang pun masih ada yang lihat. Kalau nggak payu, untuk apa nge-view-nya begitu banyak? Kalah. Tak lihat semua yang melayani sana. Nggak ada yang lebih 300. 200 ke bawah semua. 200 saya 600 lebih. Apakah saya bangga? Enggak. Saya nggak bangga, saya cuma mau buktikan kalau itu benar firman. Nah kalau di sini, nah saya tunjukkan ada gembala sidang. Pak ini apa Pak? Duh, kok bangun iya? Kok ono iki nih Pak? Ini gereja dapat duit Pak. Nah, dapat duit gembala sidangnya tak jalui Pak. Saudara tahu yang di GGC, Golden Gate Church, yang ditayangkan saya, ada satu Shopee, ada satu beli-beli, ada Hyundai, ada kereta, Hyundai kereta. Sekarang itu ada juga, kan Pak, Buya Yaya, ambil dompet apa? Lah ini berapa orang? Ternyata penayangan 300 lebih.
Sampai sekarang 300. Duh, oh itu bayar sama YouTube, nggak bayar gembalamu. Oh jadi ada duit gembalamu. Dia beli sama YouTube untuk menayangkan sebelum tayang keluar reklamannya. Ada di HP saya. Tak screenshot tak untuk bukti. Ya. Nah, kalau gencar ditayangkan terus, pasti banyak yang ngambil. Karena mereka mikir loh, firman-Nya kok aneh, bin ajaib, dan benar. Amin. Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Ini Rasul Paulus lihat dengan ekstrim. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kuasanya dia, kearogansiannya dia, kekuasaannya dia, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Lihat dampaknya, lihat begitu besar. Yang terakhir, yang ketiga, hidup berbuah. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Lihat Rasul Paulus setelah bertobat, di Kisah Rasul 13 dan 14 itu kalau saudara baca, itu bagus sekali kisahnya. Paulus, Barnabas menuju ke Siprus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka mengelilingi sekitar itu, dan di Antioquia, di Pisidia, mereka tetap memberitakan firman Allah di rumah ibadah. Mereka memberitakan perjalanan bangsa Israel. Dia cerita bangsa Israel itu keluar dari Mesir gini sampai tanah perjanjian, dan dari tunas daun lahirlah Mesias. Dia beritakan itu. Saya juga tadi tergelitik dengan ini sudah Natalan. Saya tadi ketentangan lihat, oh go to Bethlehem. Kalau saya boleh ngomong, saudara bisa bantu bikin go to Mount Sion, Mount Zion, Gunung Sion. Karena Tuhan sekarang tidak ada di Gunung Sinai, tapi ada di Gunung Sion. Lebih cakep Pak. Go to Mount Zion, Sion. Karena Yesus sudah sekarang ada di Gunung Sion. Amin. Nah, dan terjadilah di Listra dan Derbe. Nah, ini kisahnya. Dia duduk, ada seorang yang lumpuh kakinya sejak lahir, tidak dapat berjalan, lumpuh. Dan terjadilah saat Paulus memberitakan Injil anugerah seperti sekarang ini. Ini saudara, lihat ya. Ini buktinya. Saudara sekarang mendengarkan Injil anugerah. Ikuti apa yang orang lumpuh ini lakukan. Kisah Rasul 14 ayat 9 katakan, dan orang lumpuh itu duduk mendengarkan. Mendengarkan apa? Khotbahnya Rasul Paulus. Seperti sekarang ini, ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap orang itu, orang lumpuh itu, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Penglihatannya Rasul Paulus. Paulus tahu, dia punya sense. Dengan suara nyaring Paulus katakan, apa? Berdiri tegak di atas kakimu. Diperintahkan begitu. Dia di mimbar sini ngomong sama yang di bawah. Berdirilah, sembuhlah sakitmu. Diberkati usaha pekerjaanmu, dipulihkan usaha pekerjaanmu, dipulihkan keuanganmu. Mengamini itu, saudara amini itu. Saudara sembuh, saudara kuat, saudara dipulihkan. Amin. Dan apa yang terjadi dan boom, orang lumpuh tidak punya waktu, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia hanya membayangkan bahwa dia benar-benar dapat berdiri dan berjalan, dan boom, sungguhan berdiri dia. Orang lumpuh itu melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari, serta memuliakan Allah dengan penuh sukacita yang pernah terhilang. Inilah yang dimaksud kuasa pekabaran Injil anugerah diberitakan. Saat Injil anugerah diberitakan,
itu ada kuasa. Itu terjadi benar-benar. Saya mengalami di gereja-gereja, ada 3 gereja. Begitu berita kan, dia tak tanyain apa, saya mengalami ini, saya percaya Pak. Akhirnya ada mujizat. Mujizat datang sendiri. Lihatlah, kalau saudara membaca dengan seksama, Paulus tidak altar call, Paulus nggak menumpangi tangan, enggak loh. Oleh karena saya khotbah begini, Paulus konteksnya di firman, enggak tumpangan tangan, enggak altar call, memberitakan cerita ini, pekabaran Injil anugerah, ada mujizat. Lihat, saya kena di gereja di mana saya pernah bertahun, saya di blacklist. Bener, saya enggak curhat, ngomong kenyataan. Dibalik omongan, saya dimarah sama kepala sidangnya. Pak, kamu kok melarang orang didoa dan didoakan, altar call? Saya ngomong siapa Pak? Saya nggak perlu buktikan catatan saya. Ini harus tak korban. Lihat, nggak tak rubah. Saya nggak pernah ngomong, malah saya ngomong. Saya nggak melarang saudara doa dan didoakan. Urapan minyak itu bagus. Ya, saya merasa bagus kok urapan minyak sama doakan. Saya juga mendoakan semua. Tapi konteksnya ini, Paulus enggak loh. Seperti Yesus loh. Anakmu, anakku, imanmu. Itu loh, wanita Sirofenisia. Imanmu menyelamatkan pergi. Anaknya di sana di rumah sembuh. Pak, itu ya apa Pak? Ngomong apa? Dia bantah. Itu mertuanya Petrus itu mangan. Pak, ada 3 Pak. 1 kebetulan lewat, pemuda anak yang dibangkitkan, gitu. 2 ditumpangi tangan. 3 tanpa pertumpangan tangan. Ada 3 Pak. Sorry Pak, saya sudah catat sih. Akhirnya apa ya Pak Wali? Dikhotbahkan sama dia. Saya dengar, duh, ini materi dikhotbahkan, turun nyengir-nyengir, duh, gak usah malu, gak apa-apa, ambilin, gak apa-apa, kamu asal benar, aku gak salah. Nah, apa yang diberitakan? Ini Rasul Paulus, karena ayat ini yang selalu diminta orang-orang itu untuk diberitakan dari sahabat ke sahabat. Kisah Rasul 13 ayat 38 39. Nah ini ayat 38 39. Ayo entek waktu ini. Jadi ini yang dikhotbahkan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Katakan amin. Ini yang diberitakan. Akhirnya wah, senang orang-orang. Dari minggu ke minggu suruh beritakan. Jadi orang lumpuh itu mendengar, percaya dan mengamini firman anugerah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dia mengamini ini. Waktu yang mendesak saya nggak bisa ngomong banyak. Ayat ini di Singapura 2 dekade yang lalu, 20 tahun yang lalu, ini terjadi suatu transformasi mujizat. Jam di belakang mimbar itu berdenting sendiri, alat musik muni-muni dewek. Gara-gara ayat ini. Gembala sidangnya gemeter, kaget, sopo sih main jam, sopo sih main musik, berdenting sendiri. Itu yang membuat dia melonjak. Namanya makin melonjak. Di Singapura, gerejanya sekarang gede saudara. Kalau saudara datang nggak 1 jam sebelumnya, nggak oleh lungguh no gunung, dia udah tindak-tindak. Wah, banyak. Sekarang mendunia, masuk Amerika, Eropa, Australia. Lihat, dampak daripada mengabarkan Injil anugerah.
Ada pengampunan dosa, bukan dosanya sendiri, bukan karena orang tuanya dia lumpuh. Dan iman itu yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi dia merasa ada pengampunan dosa. Dulu dengar Musa, tapi sekarang mendengar Yesus, firman Kristus. Akhirnya dia sembuh. Sekarang buah dan dampak terbesar apa yang dihasilkan Rasul Paulus? Yang pertama, Rasul Paulus sebagai revolusi anugerah oleh Tuhan dan sebagai pelopor dalam perjanjian baru anugerah Yesus. Ya, dampaknya dia. Yang kedua, dia yang menulis 2/3 bagian dari isi Alkitab perjanjian baru. 2/3-nya ditulis oleh dia. Apa dampak yang saudara dan saya saat ini terima pengampunan dosa ini? Dampaknya apa? Satu, perubahan keadaan hidup. Hidup saudara dan saya makin benar, makin baik, dan menjadi akhirnya serupa dengan gambar Yesus, rupa Yesus. Katakan amin. Saudara nanti dari serupa Yesus. Kedua, perubahan sikap pandangan. Cara pandang yang benar. Saudara bisa memandang Yesus dengan benar. Tentang Yesus, saudara tahu, ini loh isi hati Yesus. Ini loh yang diinginkan Yesus. Cara pandang saudara berapa? Di luar sana masih tidak bisa memandang cara pandang yang benar. Masih berkata, Tuhan bisa murka. Jangan menyakiti hati Tuhan. Nanti Tuhan marah sama kamu. Tuhan masih murka sama kamu. Kalau saya ketemu orangnya, saya ngomong, buseten YouTube itu. Ngawur kamu. Terang-terangan saya berani ngomong. Kalau dia baik-baik ngomong sama saya, hapus seniku. Kalau Yesus masih marah, Yesus bisa balas kejahatan yang kau lakukan. Gak perlu disalib. Amin. Amin. Yang keras. Jangan takut. Amin. Kalau Yesus masih marah, untuk apa dia mati? Saya sedih. Dia dipukulin segitu, dicambuk sampai dibunuh. Untuk siapa? Masa masih marah? Lucu loh. Gampang saudara, anak kecil ya tahu. Masih kecil ya tahu. Untuk apa? Ada lagi yang lebih seru. Saya pernah jadi muridnya dia. Sebelum saya lahir baru, betul-betul lahir baru. Sebelum saya dipanggil Yesus, saya ikut dia. Karena istriku yang ngajak. Ngomong di YouTube. Saya ini curhat. Saya sampai berdoa sama Tuhan. Wis Tuhan, gerejaku tak tutup ya Tuhan. Aku yang kesel. Aku sudah capek. Ono biaya sewa gedung mahal. Ini. Waduh, tambah tua gak tambah pinter ini. Dulu gak pinter, saiki tambah. Oh. Hah? Songong. Dulu sama saya tak timbang, gak pinter. Saiki tambah songong. Lu mau sama YouTube ngomong kayak ngono ada lho. Betul, saya gak bohong. Lho, sing ngomong kan buka gereja itu sapa? Ya kan? Lho kok Rasulullah kok gitu? Dulu aja saya tahu Rasulullah gak cukup terus. Tapi anaknya sekolah di luar negeri. Saya mau ngomong tapi gak enak saya. Saya kan orang kecil. Anaknya sekolah di luar negeri. Gak cukup. Nah gak cukup, anaknya gak sekolah di luar negeri. Iya oleh kayak ini, anaknya siapa tadi? Oleh beasiswa di Jepang. Dia gak ada beasiswa. Anaknya 2 sekolah. Sekarang mimpin gereja, gede juga. Saya tahu sejarahnya. Rasulullah kurang. Sampai sekarang, bayangin, sudah tak tinggal 27 tahun. Mat tuh YouTube kok mau nanggung. Saya kan kepo. Soalnya apa gak gitu saya gak ngerti. Loh, kok ini omongannya? Kok biar gak pinter? Saiki kok ya tambah gak ngerti. Yang ketiga, hidup berbuah. Nah ini
saudara sudah terima anugerah, saudara harus menjangkau banyak jiwa. Menjangkau banyak jiwa bagi dia. Omong tetanggamu, di sini loh gereja yang perjanjian baru, anugerah. Gini loh, saudara sudah kasih senjata toh. Yesus gak marah. Kamu jangan takut. Dosamu sudah diampuni. Terima saja, percaya saja. Dan oleh kesaksian saudara dan saya, itu yang dapat disebut bring people to Christ. Itu maknanya bring people to Christ. Saudara bersaksi tentang Yesus, kebaikan Yesus. Ini loh kemauannya Yesus. Ini loh. Saudara tidak usah ngajak ke tempat ini, nggak apa-apa. Duh, kalau saudara bicara terus ngajak ke gereja sini, itu bukan namanya real bring people to Christ. Itu artinya bring people to your church. Ada gereja itu marah juga sama saya, Pak, bring people to Christ. Apa maksudnya? Kita beritakan ini supaya orang-orang datang ke gerejaku. Itu namanya bring people to your church, bukan to Christ. Maksud saya, saudara bicara, saudara melakukan apa itu perjanjian baru anugerah. Orang tahu. Saudara beritakan kesaksian. Ya. Itu loh Yesus. Itu Yesus. Itu keinginan Yesus. Itu kehendak Yesus. Bukan ini kehendaknya perjanjian lama. Sekarang sudah perjanjian baru anugerah. Diam saudara. Sampai dia nanti tanya, kamu dapat itu dari gereja mana? Nah, itu saudara nggak salah. Oh, nggak boleh GGC. Pertemuan ganteng itu loh, api gembala sidangnya, guyut tok, atau ngamuk, ganteng lagi, putih lagi. Aku disuruh nyanyi Mandarin, aku kaget. Istriku kemarin sore senyum-senyum. Ngapal loh ya? Iya, lagu lama. Aku akhirnya tak catat, sudah aku hafal sudah. Nah, itu baru saudara punya dampak di gereja lokalmu. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi dia, ayo. Nah, itu namanya bring people to Christ. Dampaknya orang itu tanya, gerejamu mana sih? Aku juga ingin dengar. Itulah saudara punya dampak di gereja lokal ini. Amin. Beda loh ya. Beritakan Yesus dulu. Sudah diam. Jangan ngomong nama gerejaku. Jadi bring people to Christ nggak jadi. Ngomong ini. Yesus itu gini loh. Arti Yesus ini gini. Nah, setelah itu nanti dia kan bingung. Kamu kok dapat dari mana? Nah, ada dari tubuh dan darah Kristus. Itu yang nanti menyucikan, menyembuhkan, memulihkan semua bebanmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini kami sudah berhenti membaca firman-Mu. Teguhkan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu dengan Engkau teguhkan